Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Femsonya Mulia. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS Penganggaran Bisnis. Dari soal yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan anggaran variabel dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Jawaban untuk soal yang pertama yaitu anggaran variabel merupakan jadwal pengeluaran biaya yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan pada waktu yang akan datang. Di samping itu, merupakan suatu perencanaan anggaran yang dibuat oleh perusahaan yang dipengaruhi oleh perubahan aktivitas suatu perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel antara lain yaitu yang A, jenis biaya yang dihubungkan dengan tingkat output maupun tingkat kegiatan perusahaan. Yang B, pemilihan satuan dasar kegiatan activity base yang tepat yang menunjukkan tingkat output atau kegiatan secara jelas. Yang C, metode dalam menganalisa masing-masing elemen biaya untuk menetapkan dengan benar beberapa unsur tetap dan beberapa unsur variabelnya. Yang D, penggunaan dan penerapan konsep anggaran variabel. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan anggaran tenaga kerja, dan sebutkan 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung, yaitu jawaban untuk nomor 2, anggaran tenaga kerja langsung adalah suatu rencana anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah jam kerja karyawan dan tenaga kerja untuk satu periode maupun periode yang akan datang. Pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung yaitu memperkirakan standar jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk setiap unit dari setiap produk, kemudian memperkirakan tingkat upah rata-rata menurut departemen pusat biaya atau operasi dikalikan waktu standar per unit dari produk dengan rata-rata tingkat upah per jam, menghasilkan biaya tenaga kerja langsung per unit keluaran untuk setiap departemen pusat biaya atau operasi menurut tingkat biaya tenaga kerja langsung per unit untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung menurut produk. Memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung untuk beberapa pengukuran dari keluaran yang dapat direncanakan secara realistis. Membuat data personil menurut kebutuhan jumlah personil termasuk biaya untuk tenaga kerja langsung setiap pusat tanggung jawab. Lalu soal yang ketiga, apa itu anggaran biaya overhead pabrik, factory overhead budget, serta jelaskan anggaran biaya overhead pabrik secara umum dan secara khusus. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead ini merupakan jenis pengeluaran yang ada pada semua jenis pengeluaran perusahaan. Biaya overhead pabrik berperan penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Pengertian BOP secara umum disusun sebagai alat pedoman kerja, umumnya muncul dari biaya tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Lalu BOP secara khusus yaitu bertujuan untuk mengetahui penggunaan biaya secara efisien, menentukan harga pokok produk, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan, dan sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Lalu yang keempat, anggaran kas adalah, dan sebutkan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran kas. Jawabannya itu anggaran kas adalah sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas selama periode yang akan datang. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran kas yaitu yang pertama, budget pembelian bahan mentah.
paling tepat mengenai jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas bahan belum jadi dalam kurung mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode mendatang. Yang kedua, posisi persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan yang begitu keras akan memperkecil terhadap pengeluaran kas. Yang ketiga, posisi sebuah perusahaan pada pihak supplier bahan mentah. Jika ternyata posisi saham lumayan kuat sehingga perusahaan dapat lebih memaksakan pembelian dengan cara kredit yang kemudian akan memperkecil pengeluaran kas. Lalu ada term of payment, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh pihak supplier bahan mentah. Lalu ada budget atas upah tenaga kerja langsung, ada budget untuk biaya pabrik tidak langsung, ada budget untuk perusahaan aktiva tetap khususnya untuk rencana mengenai penambahan aktiva tetapnya. Dengan penambahan aktiva akan memperbesar pengeluaran kasnya. Lalu ada planning perusahaan mengenai pengeluaran kas demi keperluan lain-lain non-operating, misalnya seperti untuk biaya sewa, biaya bunga, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.